Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Dwi Wardana, NIM 230801638. Di sini saya akan menjelaskan hadis terkait fenomena pendidikan saat ini. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmi alimatu summa katamu uhima yaumal qiyamah bilija minnar, yang artinya barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Suyuti, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis-hadis yang senada dengan hadis di atas banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Abu Daud mencantumkannya dalam kitab Sunannya pada hadis nomor 3508 dan Sunan Al-Tirmizi hadis nomor 2649 dan yang lainnya yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan berbagai akan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh seseorang. Hadis-hadis ini menunjukkan akan haramnya menyembunyikan ilmu, namun seperti apa yang tidak boleh disembunyikan. Syekh Aimin rahimahullah berkata ketika ditanya tentang masalah ini, kata beliau bahwa menyembunyikan ilmu itu dengan cara tidak memberikannya ketika dibutuhkan untuk menjelaskannya. Dan kebutuhan untuk menjelaskan ilmu itu terkadang dengan cara ditanya, baik pertanyaan itu sifatnya dengan keadaan atau pertanyaan itu dengan lisan. Yang kedua ada hadis alam semesta. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis qudsi sebagaimana yang dikutip Ibnu Katsir dalam kitabnya, bahwa Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, di manalah Tuhan kami sebelum Dia menciptakan makhluknya?" Rasulullah bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim, kana fi amahitati huwa iwa wa ma fawqah huwa insan khalaqa ti'irosah ba'adi zalik," yang artinya dia berada di awan yang kosong di bawahnya dan kosong pula atasnya, kemudian diciptakannya arsy sesudah itu. Dengan demikian air menurut Al-Quran, dengan awan menurut hadis lebih dahulu diciptakan daripada bumi dan langit, bahkan lebih dahulu daripada arsy. Sedangkan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya ketika menghuni bumi, serta menikmati apa yang ada di antara keduanya. Dari seluruh rangkaian objek ciptaannya, semua disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Dalam konteks manfaat bagi manusia, langit, matahari, bulan, bintang, malam, siang, angin, hujan, bumi, jalan, laut, sungai, sumber air, gunung, tumbuhan, buah-buahan tertentu. Dan yang ketiga ada hadis terkait kimia dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iza sariba ahadukum falayan nafasi faili inna wa iza atahol afala yamsu zakarahu biyamini." Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hadis Bukhari nomor 153. Dari petikan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal kimia, apabila kita menghirup atau meniup asap yang ditimbulkan dari minuman yang kita akan minum, maka akan timbul zat kimia berupa asam karbonat. Zat kimia tersebut dapat berpotensi menyebabkan penyakit sakit jantung. Dapat dilihat dari fakta bahwa bertemunya
air dalam gelas H2O dengan karbon dioksida CO2 akan menghasilkan asam karbonat yaitu H2CO3. Jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut, kita bisa menyebabkan penyakit jantung dengan reaksi berikut. Dalam Al-Quran pun ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahas tentang komponen unsur dari bahan kimia seperti atom. Hadis yang keempat yaitu hadis yang terkait dengan lingkungan. Dalam riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim, lahu fahiya mayyatata ardon ahyaman, yang artinya barang siapa yang menghidupkan tanah atau lahan mati maka ia menjadi pemiliknya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya, sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkan lahan mati. Usaha ini dikategorikan sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan bagi yang mengupayakannya pahala yang amat besar, karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan penambah sumber produksi. Sedangkan bagi yang berusaha merusak usaha seperti ini dengan cara menebang pohon akan dicelupkan kepalanya ke dalam neraka. Maksud hadis di atas dijelaskan kemudian oleh Abu Daud setelah meriwayatkan hadis tersebut, yaitu kepada orang yang memotong pepohonan secara sia-sia sepanjang jalan tempat para musafir dan hewan berteduh. Ancaman hewan tersebut secara eksplisit merupakan ikhtiar yang menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan perpohonan tersebut hanya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, kecuali jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan cermat atau penanaman pohon baru dan menyiramnya agar bisa mengganti fungsi pohon yang ditebang itu. Kelas banget. Hadis yang kelima yaitu hadis mengenai hewan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim, iya kamu anna tajhaja zuharo dabakum manabaro fa inna Allahu innama jaroha laka la ilan aza illa balalam takana ba'ahwa hi ila bisiki fusi faja'ala lakum, yang artinya jauhilah kalian menjadikan punggung hewan tumbuhan tunggangan kalian sebagai mimbar. Sesungguhnya Allah hanya menundukkannya untuk kalian agar membawa kalian ke negeri yang tidak akan kalian capai kecuali dengan susah payah. Dan Allah menjadikan bumi untuk kalian, maka di atasnya lah selesaikanlah keperluan kalian. Hadis Abu Daud. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan pengangkut untuk manusia sebagai sarana transportasi. Hewan-hewan tersebut diciptakan untuk membantu manusia dalam mencapai tempat yang jauh yang tidak mungkin dicapai dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyiksa hewan-hewan tersebut dengan menjadikan punggungnya sebagai tempat duduk dan mimbar. Yang keenam yaitu hadis terkait matematika. Dari hadis Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man soma Ramadan nasumma ba'ahu sidda min sawa kana kasiya middat, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas
terdapat keutamaan ibadah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW mengenai puasa Ramadan, ditambah 6 hari setelahnya pada bulan Syawal seperti puasa selama setahun. Hal ini menjelaskan bahwa pahala seorang muslim yang melaksanakan kedua jenis puasa tersebut sebanding dengan pahala seorang muslim yang melakukan ibadah puasa dalam setahun. Adapun jika ditinjau melalui operasi hitung matematika, ialah bagaimana nilai ibadah puasa 1 bulan 6 hari setara 1 tahun. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang tumbuhan. Dalam riwayat Al-Jabir, Bismillahirrahmanirrahim, minhu insan wala dabahu wala toiron illa kana lahu sodaqah ila yaumit kiamah, yang artinya dari sahabat Jabir Rasulullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh seseorang hewan ternak atau burung, kecuali itu akan bernilai sedekah sampai hari kiamat. Menurut Al-Hakim, hadis ini bersanad sahih. Di dalam hadis ini terdapat larangan yang sangat jelas memaknai kebun kurma dan kebun buah lainnya dari orang-orang yang lapar dan memerlukan untuk memakannya. Wallahu alam. Hadis yang ke-8 hadis juga terkait dengan tumbuhan, yaitu pohon-pohon, pembahasan terkait pohon-pohon di surga yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Sa'ada Khodarat radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga terdapat sebuah pohon yang bayangannya bisa dilewati oleh seseorang yang mengendarai kendaraan cepat tanpa henti selama 100 tahun. Jika kalian ingin memilikinya, maka perbanyaklah membaca wazilin ma'dud wa ma'in maskub. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut dijelaskan tentang sebuah pohon yang ada di surga. Saking besarnya pohon itu, bayangannya bisa dikelilingi oleh seorang pengendara hebat dengan kendaraan yang tercepat yang berjalan tanpa henti selama 100 tahun. Dalam hadis lainnya juga dikatakan bahwa pohon tersebut tidak hanya dijadikan tempat berteduh, namun juga banyak kenikmatan lainnya seperti tempat bersantai, pakaian mewah, dan lain sebagainya.